Oke, Pak San, kita melihat situasi Kobar dalam keadaan kondusif, aman, terkendali, dan terukur. Sehingga masyarakat kita merasa adem ayem, walaupun saat ini pandemi COVID masih ada. Tapi bagaimana kalau menurut sudut pandang Anda? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya kira kondisivitas ini harus dijaga. Ya kan? Hari ini kita melihat bagaimana penanganan COVID baik. Masyarakat di tengah-tengah gejolak pandemi ini masih bisa merasakan damai, aman. Nah, ini saya kira harus dijaga dengan baik. Dan semuanya tidak akan terlaksana dengan baik manakala kerjasama terlupakan. Jadi masyarakat harus mampu bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga sebaliknya begitu. Saling komunikasi, saling asuh-asih, saling memberi. Sehingga apapun yang sebesar apapun masalah atau rencana apapun yang kita lakukan, kalau sudah ada kekuatan kebersamaan ini, secara kekeluargaan, secara kebersamaan ini dijaga dengan baik, insya Allah itu semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita bicara masyarakat secara karakter kan beda-beda. Nah, paling tidak bagaimana kita mendorong bahwa pemikiran itu memang bisa menjadi satu secara bersama-sama. Istilah kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Justru yang sulit kalau semuanya persepsinya sama, ya kan? Maka dengan perbedaan dan berbagai perbedaan itu menurut saya itu jauh lebih baik. Karena paling tidak ada semangat kita untuk melahirkan tanggung jawab, untuk berpikir kreatif, ya kan? Jadi di tengah-tengah perbedaan yang luar biasa inilah merupakan kekayaan yang harus kita jaga, gitu. Sehingga dengan perbedaan ini pula, saya rasa semua inspirasi, semua aspirasi dapat terjaga dengan baik. Saya tidak bisa bayangkan kalau semuanya setuju atau sama persisnya. Ini malah kacau menurut saya. Jadi kita sedang diuji, siapapun yang memangku tanggung jawab ini. Ketika melihat berbagai perbedaan ini, jangan pernah kita merasa bahwa ini masalah. Tapi justru inilah tanggung jawab yang luar biasa yang harus kita kembangkan, yang harus kita mengerti. Karena sekali lagi saya katakan pemimpin bukan malaikat, bukan Tuhan yang mengerti segala-galanya. Harus muncul dari bawah, harus ada masalah-masalah yang timbul, yang bermasalah. Sehingga dengan demikian akan lahir kreativitas kita berpikir, oh seperti ini masalahnya, seperti ini solusinya, dan seterusnya. Yang penting ada niatan kita sebetulnya. Baik masyarakat maupun para pengusaha atau para pejabat. Ini berarti kita punya tanggung jawab sama-sama untuk membangun rumah ini, Kobar ini, atau daerah ini ke depan jauh lebih baik lagi. Saya kira begitu. Mungkin ada sedikit gambaran yang bisa contoh sebagai perimbangan bahwa daerah itu maju, yang mana tingkat kebersamaannya cukup tinggi. Ya, jadi ukuran untuk melihat daerah itu maju atau tingkat kesusahannya itu ada. Saya kira ukuran ini bagaimana cara kita merangkul, cara kita membawa, menggiring masyarakat ini ke arah sesuatu yang baik, kepada perubahan yang mampu memberikan kesejahteraan. Sebetulnya ini banyak peluang bagi masyarakat. Saya hampir katakan bahwa tidak boleh ada rakyat miskin, tidak boleh ada rakyat itu susah, ya kan? Tidak boleh. Semua itu tidak boleh terjadi, ya kan? Kalau betul-betul kita sama-sama. Yang paling sulit, bro, ya kan? Yang paling sulit ketika orang merasa susah tapi dia tidak susah. Dia senang, dia cukup, tapi dia merasa susah. Maka membangun orang yang pada posisi ini memang agak sulit, ya kan? Tetapi yakin dan percayalah, ketika saya katakan bahwa di tengah-tengah kesulitan ini masih ada komunikasi, masih ada toleransi, masih ada kebersamaan, ini merupakan pintu masuk untuk menuju sebuah keberhasilan, menuju pintu kesuksesan, menuju pintu kesejahteraan kita bersama. Oke, terima kasih.